Oke, baik, langsung saja kita mulai. Tapi bentar-bentar. Ya. Semuanya. Halo konstituen, selamat datang kembali di Bisik Akselerator, bincang aksik bersama Parlemen Akselerator DPM Rema UPI tahun 2021. Nah, kali ini kita akan berbincang hangat bersama salah satu elemen yang terdapat di DPM Rema UPI. Setelah kita kemarin banyak berbincang dengan para elemen-elemen yang ada di DPM Rema UPI, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, lalu juga ada komisi-komisi, dan kemarin juga ada balik. Nah, selanjutnya kita tidak lupa juga ada salah satu elemen penting yang terdapat di DPM Rema UPI, yaitu Badan Kelengkapan. Ya. Nah, di sini Badan Kelengkapan sendiri kita membawa banyak pasukannya. Bisa kita lihat. Jadi Badan Kelengkapan sendiri merupakan salah satu elemen penting juga ya yang terdapat di DPM Rema UPI. Nah, mungkin kita lanjut aja ya, langsung kita kenalan satu persatu dari Akang Teteh yang super ganteng dan juga super cantik di sini ya. Kita ke Teteh yang samping kiri aja, boleh? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Hanifa Agustina. Saya dari Manajemen Industri Catering Angkatan 2017. Di sini diamanahi sebagai Ketua Badan Kelengkapan DPM Rema UPI 2021. Oke. Dipanggilnya apa Teh? Teh Mila aja. Teh Mila aja. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke kanan ya. Boleh Teh? Oke, halo konstituen. Perkenalkan nama saya Nendin Kintani atau bisa dipanggil Kintan. Saya dari PGSD Angkatan 2018, PGSD FIP UPI. Untuk tahun ini saya diamanahi sebagai Ketua Biro Humas DPM Rema UPI 2021. Teh Kintan di pinggir kanan Teh Kintan, boleh deh Akangnya kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama Akang Yanuar Yahya dari PGSD Penjas Angkatan 17. Nah, untuk tahun sekarang Akang diamanahi sebagai Kabiro Rumah Tangga. Dipanggilnya Yaya. Yaya, oke siap. Kang Yaya berarti ya dipanggilnya. Nah, sekarang kita lanjut perkenalan ke yang terakhir, Akang yang sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Hamdani, biasa dipanggil Randy. Tahun ini diamanahi sebagai Kabiro PSDM. Kang Randy, oke. Kita sudah kenalannya dengan beberapa pengurus penting yang ada atau pimpinan dari Badan Kelengkapan. Oke, langsung saja kita kupas tuntas ya terkait Badan Kelengkapan itu apa saja dan juga apa sih Badan Kelengkapan yang ada di DPM Rema UPI tahun 2021 ini. Oke, boleh siapa yang mau menyampaikan? Ketua Badan Kelengkapannya dulu kali ya, Kang ya. Ke Teh Mila berarti ya. Oke, Teh Mila mangga. Oke, jadi mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Badan Kelengkapan DPM Rema UPI 2021. Jadi Badan Kelengkapan ini merupakan salah satu alat kelengkapan yang ada di DPM Rema UPI, dan Badan Kelengkapan ini fokus dengan internal dari DPM Rema UPI. Sebagaimana namanya, kita adalah Badan Kelengkapan, yaitu badan yang melengkapi kebutuhan dari internal DPM Rema UPI. Nah, Badan Kelengkapan ini untuk strukturnya sendiri diketuai oleh satu Badan Kelengkapan, yaitu saya sendiri. Dan saya membawahi 3 biro di sini yang membantu saya untuk mengurusi segala kebutuhan dari DPM Rema UPI. Yang pertama itu tadi ada Kang Randy sebagai Ketua Biro PSDM yang berfokus pada kebutuhan dari anggota DPM Rema itu sendiri. Lalu ada Kang Yaya sebagai Ketua Biro RT, dan juga ada Teh Kintan sebagai Ketua Biro Humas. Nah, saya sendiri sebagai Ketua Badan Kelengkapan memiliki tugas untuk mengkoordinir setiap biro yang ada di DPM Rema, dan juga bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua. Begitu mungkin kan? Oke, siap. Terima kasih Teh Mila atas paparannya terkait secara umum mungkin ya, garis besar secara umumnya dari Badan Kelengkapan itu sendiri. Sedangkan di sini Badan Kelengkapan terdapat beberapa biro ya mungkin ya. Ada 3 biro di sini. Ada biro PSDM, ada biro Humas, dan juga ada biro Rumah Tangga. Nah, mungkin kita kupas tuntas juga salah satu mungkin dari ketiga dari biro tersebut.
boleh dari ini ya, mungkin dari Biro PSDM terlebih dahulu, apa aja sih Kang gitu. Oke, saya dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tupoksi dari Biro PSDM itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengembangkan sumber daya manusia dari Parlemen Akselerator itu sendiri. Yang kedua untuk menumbuhkan sense of belonging anggota, biar anggotanya makin erat, makin akrab dan kerjanya pun bagus gitu. Yang ketiga itu untuk mengupgrade kinerja dari anggotanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu sebagai biro pengembangan yang mana mengembangkan secara keseluruhan dari tupoksi dari DPM itu sendiri. Mungkin segitu Kang dari PSDM. Terima kasih Kang Randy telah memaparkan sekilas ya terkait Biro PSDM gitu. Nah selanjutnya kita beralih ke Biro ini dulu, Biro Rumah Tangga dulu ya. Boleh Kang. Baik ya, oke. Untuk biro rumah tangga itu cukup untuk kayak mengatur tentang rumah tangganya DPM itu seperti apa gitu, kayak pengaturan sekret kayak apa, pembelian barang dari kita apa aja gitu, menjaga inventaris kita gitu istilahnya mah. Kalau untuk rumah tangga mah seperti itu sih kebanyakan dari rumah tangga mah. Berarti ini lebih ke apa ya, organisir terkait sekretaris dan juga alat-alat aset sebetulnya, aset-aset yang kita buka ya, betul, inventaris yang kita punya. Dan yang terakhir kita ke biro yang terakhir, biro yang paling ditunggu-tunggu. Wadaw. Nggak ada yang semuanya pasti ditunggu ya. Sok ini yang selalu berisik. Yang paling bersemangat mungkin ya. Nggak bakal semuanya semangat ya Kang ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu Biro Humas yang diketuai oleh saya juga. Di sini tupoksi dari Biro Humas sendiri adalah hubungan masyarakat gitu ya, yang dimana kita fokus untuk istilahnya membangun citra dari DPM Rema UPI itu sendiri gitu. Salah satunya melalui sosial media. Jadi mungkin untuk teman-teman yang misalnya ngelihat nih postingan-postingan di DPM Rema UPI, di Instagramnya, di Twitternya, ataupun pernah menghubungi akun-akun ataupun official account dari DPM Rema UPI, nah itu yang mengelola adalah dari Biro Humas. Kemudian tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya sebatas pengelolaan sosial media, tetapi dari Biro Humas sendiri membangun relasi-relasi antara internal dan eksternal dari DPM Rema UPI sendiri. Misalnya ada beberapa agenda kerja yang melibatkan seluruh lembaga legislatif di UPI. Nah itu dinaungi agenda kerjanya oleh Biro Humas. Contohnya kayak meet and greet, kemudian juga ada reses dan lain sebagainya gitu Kang. Oke baik, terima kasih ya Teh. Sekarang kita sudah lebih tercerahkan mungkin ya terkait badan kelengkapan dan juga biro-biro yang terdapat di dalamnya, mulai dari PSDM, RT dan juga Humas gitu. Mungkin di sini Teh saya pengen tanya juga Kang Teh, kira-kira program kerja, mungkin kan pastinya terdapat program kerja dari setiap biro dan juga kelengkapannya gitu. Nah kira-kira apa saja sih program kerja yang memang dicanangkan dari setiap badan kelengkapan dan juga dari setiap biro-bironya gitu. Boleh ke siapa? Langsung ke masing-masing biro aja mungkin ya. Ke biro aja ya mungkin ya. Oke Kang. Adapun program kerja dari PSDM sendiri ada 7. Yang pertama itu ada upgrading dan akrabisasi. Upgrading dan akrabisasi ini digunakan untuk mengakrabkan dan untuk mengupgrade kinerja dari DPM Rema UPI itu sendiri. Yang kedua itu ada MONEP atau monitoring dan evaluasi, yang mana MONEP ini setiap bulan kita menilai dari para pimpinannya untuk menilai para anggota, lalu diberikannya semacam kayak rapat gitu untuk dievaluasi oleh Biro PSDM itu sendiri. Yang ketiga itu ada Accelerator Fund. Nah, Accelerator Fund ini acara non formal yang mana acara ini dikhususkan untuk anggota DPM Rema supaya fun gitu, supaya tidak terasa bahwa kita tuh sedang melaksanakan organisasi gitu. Yang keempat ada Parlemen Muda. Nah, Parlemen Muda itu sendiri yaitu suatu acara yang bisa dibilang acara paling besar gitu di DPM Rema, yang mana acara ini untuk melatih para legislator muda untuk siap terjun di masyarakat ataupun di DPM-nya masing-masing gitu. Yang kelima ada
ada studi banding. Nah, studi banding ini digunakan untuk belajar kepada DPM baik itu di universitas lain ataupun di prodinya masing-masing gitu. Terus yang keenam ada Banyak kan edukasi parlemen. Nah, edukasi parlemen sendiri yaitu suatu program yang mana kita diedukasi oleh DPR RI. Nah, biasanya kita menghubungi Humas DPR RI. Oleh Humas DPR RI nanti ditindaklanjuti dan diadakanlah suatu acara yang diisi oleh pematerian DPR RI itu sendiri. Nah, yang terakhir ada Accelerator Award. Nah, Accelerator Award sendiri yaitu pemubaran secara tidak resmi. Nah, untuk menghargai kinerja dari anggota DPM Rema UPI itu sendiri. Mungkin segitu dari PSDM, Kang. Oke, siap. Mungkin segitu ya, segitu gitu. segitunya banyak gitu ya Kang. Berarti ada berapa tadi teh? Nggak tahu. Ada 7 program kerja hebat sekali ya. Tepuk tangan dulu atau buat Kang Randy. Oke, tapi nggak kalah penting juga, nggak kalah luar biasa juga dari kedua biro ini ya. Ada biro lain juga. Kita beralih ke biro rumah tangga terlebih dahulu. Oke, boleh Kang. Wah, dari PSDM banyak ya. Rumah tangga Kira rumah tangga sebaliknya ya, rumah tangga cuma beberapa gitu Kang teh ya. Cuman ada inventaris yang menghimpun semua barang-barang di sektor itu, seperti ada untuk peminjaman gitu, ada infokus dipinjam, speaker itu diperbolehkan di DPM. Tapi untuk izin kita juga inventaris di rumah tangga. Lalu ada juga organogram. Nah, itu nanti kita yang bikin agar semua anggota DPM itu tahu yang mana orangnya, ada fotonya juga gitu. Lalu itu ada pembuatan jaket ID card yang dipakai Kakang tadi ini nih. Oh iya. Jaket ID card kita yang membikinnya. Mana ID cardnya? Oh, nggak ada ya. Oh, nggak dibawa Kak, Nggak lupa. apa-apa, tutup jaket. Tetap jaket ya nggak apa-apa. Jadi untuk rumah tangga itu kita mengelola jaket ID card. Mungkin seperti itu kalau rumah tangga mah, gitu ya. Kalau untuk piket mah enggak. Oke, Wajib siap. Masing-masing ya. Itu dari biro rumah tangga, tapi walaupun sedikit program kerjanya tapi tetap ya tanggung jawab dan juga kepentingannya itu sangat luar biasa gitu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada biro yang terakhir, biro humas. Mangga Teteh. Oke, kalau dari Biro Humas sendiri ada beberapa agenda kerja gitu ya. Yang pertama itu ada meet and greet, yang dimana meet and greet itu mempertemukan antara lembaga legislatif tingkat himpunan ataupun fakultas dengan kami gitu sebagai legislatif tingkat kampus seperti itu. Ya, sama kampus daerah juga gitu ya, hampir kelupaan. Ya. Jadi kita dipertemukan dalam satu forum yang sama kayak gitu. Kemudian yang kedua ada apalagi ya? Lupa gitu ya. Lupa. Ini apa ya? Ini podcast kan. Oh iya, kita ngapain ya sekarang? Ya ada podcast juga gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu inovasi dari agenda kerja terbaru gitu ya. Karena di tahun lalu itu masih belum terlaksana podcastnya gitu Kang. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini agenda kerja podcast itu berjalan gitu ya. Sampai kemarin kan sudah gitu ya, ada beberapa pimpinan juga yang melakukan podcast gitu. Kemudian juga kami juga membuat official account yang baru nih gitu. Kalau misalnya tahun-tahun atau periode sebelumnya itu masih hanya menghubungi kami atau DPM Rema UPI melalui Instagram, di sini juga teman-teman bisa menghubungi DPM Rema UPI lewat WhatsApp bisnisnya gitu. Barangkali mau mengajukan media partner ataupun ada undangan terkait training legislatif dan lain sebagainya, itu bisa langsung menghubungi WhatsApp bisnis kami gitu. Linknya ada di bio IG DPM Rema UPI. Kemudian juga dari Humas ada apalagi ya? Apa ya teh? Udah kayaknya. Banyak teh ya. Oh, yang baru ya, iya. Namanya itu ada How to Create gitu. Jadi itu semacam pelatihan desain gitu yang baru. Dimana kan mungkin Humas sendiri kan lebih identik ke pengelolaan sosial media dan juga desain ya. Kayak seperti ini nih, kita joinan sama Biro RT nih Kang untuk mendesain jaket gitu ya. Biro RT yang ngurus jaketnya, Humas yang segala perdesainannya gitu. Jadi ya klop lah gitu. Jadi kita saling melengkapi ya antara salah satu biro dengan biro yang lainnya gitu. Kemudian juga
Houti ini diadakan 2 kali gitu ya. Pelatihan desain pertama dan juga pelatihan desain kedua. Harapannya memang tidak hanya Biro Humas yang istilahnya mumpuni dalam bidang perdesainan gitu, tetapi anggota DPM Rema UPI yang lain juga harus bisa mumpuni gitu dalam bidang itu. Seperti itu. Mungkin sisanya itu Biro Humas pengelolaan sosial media sih gitu. Jadi kita yang controlling sosial media DPM Rema UPI itu seperti apa gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nonton masih belum follow IG-nya DPM Rema UPI atau subscribe YouTube-nya, karena podcast ini juga ditayangkan di YouTube ya. Terus juga jangan lupa subscribe, like dan komen juga, terus juga follow Twitter kami yang baru gitu ya di @dpmrema_upi. Terus juga ada link WhatsApp bisnisnya, nanti kalian bisa cek di bio DPM Rema UPI. Gitu Kang, mungkin sekilas. Oke, baik, terima kasih Teteh yang telah memaparkan program kerja atau agenda kerja dari Biro Humas itu sendiri. Berarti Biro Humas mungkin sebagai face of DPM mungkin Ya, kalau betul, misalnya bisa di dibilang. media sosial gitu. Wah, keren-keren sumpah. Oke, selanjutnya kita karena mungkin kan ini namanya juga program kerja ya, nggak akan mungkin Akang Teteh sendirian di sini yang bakal ngerjain gitu ya. Sebanyak itu apalagi Kang 7 broker Bu. 7 broker sendirian Butuh misalnya berapa Kang orang Randy ya, Kang? gitu kan. Iya mungkin. Pastinya ada orang-orang hebat di balik layar tersebut gitu ya. Nah, boleh Kang sebutin gitu berapa jumlah dari anggotanya masing-masing gitu ya. Terus juga kira-kira apakah apa sih kira-kira kendala dan juga kebaruan yang ada di tiap-tiap biro dan juga badan kelengkapan gitu ya di sini. Boleh mau ke siapa dulu ya? Dari Boleh. Teteh deh, siapa Teh? Siapa deh? Dari Kang Yaya. Kang ya, oke, yang Kang ya siap ya. Apa jadi? Cap cip cup. Berapa orang? Untuk biro rumah tangga tahun ini ya alhamdulillah itu kita beranggotakan 8 orang termasuk saya ya. Nah, jadi kita punya 7 anggota yang masing-masing itu ada yang memegang satu pokok itu 2 orang gitu. Kalau dari rumah tangga. Kira-kira kan kebaruannya ataupun kendala selama menjadi. Kalau kendalanya itu ya anaknya memang kan masuk Rema itu lumayan. Jadi cara mereka untuk sosialisasi itu masih kurang gitu, masih untuk malu-malu lah gitu, malu-malu untuk kenalan sama yang lain gitu. Itu aja sih kendalanya itu. Kadang juga ada yang tidak dihubung juga ada gitu, seperti itu kan. Ghosting. Tapi tetap saja kan, tetap kita rangkul juga tetap gitu, seperti itu. Oke, siap, berarti Kang Yaya ini dibantu oleh 7 anggota lainnya berarti. Oke. Selanjutnya ke siapa Teh? Kanan kiri. Kiri teh. Kiri. Oke, Kang Randy ya. Siap. Ini Humas terakhir gitu ya. Iya, biro yang terakhir Mas. Oke. Oke, yang punya acara. Yang punya acara terakhir biasa. Iya benar. Oke. Oke, Kang. Oke. Anggota dari PSDM itu sendiri ada 9 termasuk saya. Nah, adapun untuk program kerjanya ada yang satu program kerja 2 orang, ada yang 1 program kerja 1 orang. Nah, untuk kendalanya dari PSDM tahun ini yaitu mungkin ada beberapa program kerja yang baru seperti Monep yang ada evaluasinya, lalu ada akselerator fund yang mana sebelum-sebelumnya belum ada gitu. Apalagi tantangannya saat ini masih dalam kondisi pandemi di mana para mahasiswa pun masih ada di kampung halamannya masing-masing. Nah, itu menyebabkan akselerator fund ini agak susah kalau dilaksanakan secara offline. Lalu kendala selanjutnya itu dari anggotanya, mungkin tentunya anggota DPM Rema itu tidak hanya berorganisasi di DPM Rema itu sendiri, tetapi ada juga yang berorganisasinya lebih dari 3 organisasi, yang mana hal tersebut menjadi kendala untuk tahun ini untuk mengatur waktunya itu sendiri. Lalu kendala selain itu ada kepengurusan yang singkat sekali gitu. Kepengurusan kita hanya 5 bulan, sedangkan tahun kemarin itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan gitu. Menjadi sangat singkat untuk kita berkenalan, sangat singkat untuk kita berproses, sangat singkat untuk kita untuk memperbaiki kepengurusan ini, karena seperti yang kita ketahui gitu, untuk mengubah suatu organisasi itu tidaklah mudah gitu. Perlu proses yang sangat panjang
supaya hasilnya juga maksimal. Gitu mungkin Kang. Terima kasih. Oke, siap Kang, terima kasih. Berarti ini merupakan salah satu kendala yang memang sekaligus juga sebagai tantangannya bagi kita gitu. Bagaimana kita cara mengorganisir dan juga bagaimana kita cara mencari solusi terkait tantangan yang kita dapat. Tapi saya kira ya mungkin alhamdulillah gitu ya, kita dapat bekerja maksimal dan juga semuanya berjalan dengan lancar ya, baik itu biro-biro PSDM, Humas maupun biro RT, semuanya berjalan dengan lancar gitu satu badan kelengkapan ini. Oke, nah selanjutnya kita terakhir mungkin ke Biro Humas. Boleh Biro Humas paparkan semua keluh kesah yang ada. Ini jadi tujuannya curhat Biro Humas mungkin ya kalau dipaparkan keluh kesah. Oke, kalau untuk Biro Humas sendiri kita ditemani oleh 8 orang hebat luar biasa gitu. Salah satunya ada Ari juga di sini, ada Andin juga di belakang layar gitu ya. Terima kasih banyak, ini staf-staf Biro Humas gitu ya. Dan 6 orang lainnya yang nggak bisa disebutin satu persatu mungkin ya. Terus juga untuk kendala di Biro Humas sendiri mungkin tadi udah disampaikan oleh PSDM dan juga RT, mungkin tidak jauh berbeda gitu ya. Kendala yang utama adalah kita lagi di masa pandemi. Mungkin rasa kepemilikan antara satu sama lain itu masih terasa kurang gitu, karena intensitas ketemu kita jarang gitu ya. Kintan juga bisa dihitung, mungkin ketemu para pimpinan yang lain juga cuma berapa kali gitu ya. Apalagi ketika kemarin pelantikan kita lagi zaman-zamannya PPKM yang super duper ketat gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita melaksanakan ketemu secara offline gitu. Dan ya gini adanya gitu ya, kalau misalnya secara online itu kepemilikan hanya terasa ya udah gitu selama menjabat mungkin, tapi semoga tidak gitu ya untuk teman-teman di sini yang menonton juga gitu. Jadi itu sih kendala yang pertama. Terus yang kedua juga nggak jauh beda lagi, memang anggota DPM Rema UPI tidak hanya menjabat dalam satu organisasi aja, apalagi mungkin ini tingkat univ gitu ya. Mungkin di anggota DPM Rema UPI yang lain termasuk Biro Humas ada yang menjabat di himpunannya kah atau di fakultasnya kah gitu, baik sebagai ketua ataupun anggota gitu. Jadi memang dalam manajemen waktu seseorang itu agak terhambat mungkin ya, karena bentrokannya amanah dan lain sebagainya gitu. Terus juga kendala yang terakhir apa ya? Ya nggak bisa ketemu secara offline lama gitu ya. Mungkin berbeda dengan kepengurusan tahun lalu sebelum zaman adanya COVID gitu ya. Mungkin mereka kayak rapat, melaksanakan agenda kerja itu bisa secara offline, tapi karena pandemi ini kita melaksanakan secara online yang dimana koordinasi juga cuma seadanya gitu, cuma lewat chat doang, cuma lewat telepon doang, jadi masih kurang terasa gitu sih, gitu Kang. Oke, siap, makasih Teh. Berarti ini kurang lebihnya sama ya, mungkin semuanya memiliki salah satu ya tantangan atau kekurangan yang ada di pandemi itu gitu ya. Betul. Apalagi kita kan salah satu lembaga legislatif terluas ya yang berada di UPI gitu. Kita kan menaungi semua, baik dari prodi ataupun sampai Kamda gitu. Sedangkan kalau misalnya kita offline saja pun itu belum tentu gitu ya. Iya. Offline saja pun kita belum tentu masif ataupun memang maksimal terhadap bertemu ataupun ya pertemuan secara offline gitu, apalagi online seperti ini gitu ya. Tapi boleh tepuk tangan buat kita yang sudah bertahan. Luar biasa. Ini luar biasa yang buat kita yang sudah bertahan dan juga sudah fokus maksimal lah terkait kinerja yang kita lakukan gitu. Ini kan menyangkut amanah juga ya, karena kita bisa dilihat juga amanah-amanah. Alhamdulillah ya kita nggak ada kendala gitu ya untuk pimpinan-pimpinan sendiri gitu kan, semuanya pada ya lancar gitu ya. Gitu kan. Oke lah. Mungkin ini sebagai contoh juga bagi teman-teman yang lagi nonton mungkin ya. Ini bisa dicontoh ya para pimpinan-pimpinan yang hebat dan keren ini gitu. Mulai Tidak dari lupa moderator hebat kita juga nih ya. Luar Udah lupa biasa. juga. Kita tepuk tangan dulu. ada juga kameramen, boleh Teh tepuk tangan juga. Tepuk tangan untuk kameramen di belakang layar dan AA jaket mungkin ya. Tadi udah ngasih jaket. Ngasihin jaket luar biasa ya. Volunteer. Bener. volunteer. Sehingga kita kan podcast terakhir ini kita paling beda, bener gak sih? Betul. Kemarin kita Keren pakai gak sih? kemeja. Oke, Kita betul. bawa identitas Oke, gitu betul. kan. Luar Oleh rumah biasa. tangga sama humas dong gimana? Oke, Oh, ya iya. siap, betul. Kemarin aja udah luar biasa gitu, apalagi sekarang gitu kan. Oke, mungkin itu Teh, itu ya teman-teman semua, perbincangan bisik akselerator tentang adanya yang ada di salah satu elemen PM Rema UPI 2021 parlemen akselerator ini. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira Teh Mila ada ya, aku pengen tanya Teh Mila
Teh Mila. Teh Mila. Teh Mila kira-kira salah satu keunggulan ataupun inovasi-inovasi yang dibuat dari DPM, maksudnya biro ya, bakal tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa aja sih perbedaan, dan juga inovasinya itu apa aja yang dibuat sekarang? Kalau kita berbicara tentang inovasi, berarti kita harus melihat dulu mungkin ya sebelum-sebelumnya kira-kira apa sih yang belum ada dan mungkin apa saja sih yang menjadi kekurangan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin memang kalau tadi teman-teman melihat ya, seperti tadi Biro PSDM aja udah punya 7 nih gitu kan, belum lagi di Humas, belum lagi di RT gitu kan. Mungkin memang dilihat cukup banyak gitu ya, tapi juga itu memiliki manfaat yang berbeda gitu ya. Jadi nggak misalkan kita semata-mata membuat agenda kerja biar nih bakal punya banyak agenda, enggak gitu, tapi kita juga pertama melihat dari evaluasi sebelumnya gitu kan, apakah misalkan agenda ini masih layak untuk diadakan di DPM Rema atau enggak. Kira-kira kalau misalkan udah nggak layak, inovasi apa sih yang harus kita ganti gitu kan. Nah, memang sebenarnya kalau berbicara tentang perbedaan tidak terlalu banyak juga, mengingat yang sudah disampaikan oleh Kang Randy dengan keterbatasan waktu kepengurusan kita yang hanya berapa bulan ya, dari Juli ya, ya sekitar 5 bulan, dan dirasa kalau misalkan terlalu banyak agenda pun kita hanya mengejar secara kuantitas tapi tidak dapat kualitas gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang berbicara tentang perubahan, mungkin ada beberapa inovasi agenda nih yang baru ada di kepengurusan ini gitu ya. Misalnya kalau di PSDM tuh ada akselerator fund ya, akselerator fund. Jadi kita itu lebih banyak bermain dengan apa ya, pendekatan anggota gitu. Jadi jangan kita tuh hanya berfokus pada organisasi, tapi kita juga berfokus pada kesenangan dari anggota. Karena kalau misalkan sekarang di organisasinya kita bete, nggak saling kenal, kita nggak happy, pasti menjalankan organisasinya pun jadi terasa lama gitu ya, jadi terasa berat gitu. Makanya kita memperbanyak agenda-agenda untuk meningkatkan kedekatan, keakraban, dan juga kesenangan dari anggotanya. Ada apa lagi Ren yang baru ya? Yang baru itu dari upgrading itu dilaksanakan 2 kali. Upgrading ya, upgrading juga ada 2 kali. Mungkin kalau di tahun sebelumnya cuma 1 kali kayak gitu ya. Terus mungkin juga tadi di Humas kita punya pelatihan desain untuk anggota ya, karena mungkin selama ini ketika anggota ataupun alat kelengkapan membutuhkan desain itu selalu ke Humas, dan kita berharap setiap alat kelengkapan itu mandiri gitu ya. Setidaknya Punya koco yang mumpuni gitu kan. iya, setidaknya ketika ingin membuat suatu desain yang simple seperti poster misalkan, tidak hanya mengandalkan dari Biro Humas gitu. Makanya kita membuat inovasi gimana nih caranya biar anggota DPM Rema juga yang lainnya yang bukan Humas memiliki bakat gitu ya, bakat dalam hal desain, walaupun mungkin hanya hal-hal yang simple gitu ya. Nah, itu mungkin ya Kang kalau misalkan hal-hal yang baru, karena ya itu ya, karena kita keterbatasan waktu cuma 5 bulan, daripada kita mengejar kuantitas, mungkin lebih baik kita mengejar dari kualitas. Oke. Gitu mungkin Kang. Oke, siap, terima kasih Teh. Berarti tadi ada beberapa inovasi ya yang dibangun juga, berarti artinya DPM Rema tahun sekarang itu terus menggali dan juga memperbarui gitu ya apa saja kekurangan yang berada di DPM sebelumnya gitu. Dan juga ya tadi betul dijelaskan, kita yang penting itu terdapat esensi yang dapat gitu ya. Esensi kita itu mengarah kepada ya ketercukupan gitu ya, bukan juga tidak terlalu memaksa gitu ya. Betul. Tapi juga kita dilihat juga gitu apa saja yang memang pasti dapat dilaksanakan, dan juga memang sepertinya ini terlalu jauh ataupun terpaksa gitu. Oke. Ya mungkin setelah kita berbincang-bincang kita sudah kurang lebih berapa menit ya ini? Ya kurang lebih setengah jam ya, bisa masuk ya setengah jam kita bincang-bincang terkait badan kelengkapan. Semoga ini dapat memberikan pencerahan ya, tuh cerah kan? Cerah sekali ya. Cerahnya cerah.
kita sudah mendapatkan pencerahan gitu Betul, kan. cerah banget ya. Pencerahan di belakang Isola dan juga pencerahan terkait badan kelengkapan yang merupakan salah satu elemen dari DPM Rema UPI tahun 2021. Oke, mungkin ada yang mau ingin disampaikan? Apa ya? Ada nggak terkait DPM Rema UPI satu kata deh, ataupun terkait badan kelengkapan? Masing-masing satu kata ya, oke? Dari Kang Yaya dulu yang udah siap. Hebat. Hebat, Luar biasa. luar biasa. Keluarga. Keluarga. Pan. Wede. Oke, mantap terima. Oke, baik, mungkin itu saja ya teman-teman dari pendengar setia DPM Rema UPI terkait bisik akselerator atau bincang aksi akselerator tentang badan kelengkapan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan selama podcast ini berjalan. Semoga teman-teman semua jangan kapok ya untuk mendengarkan podcast yang ada di DPM Rema UPI selanjutnya. Oke, mungkin terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPM Rema UPI Viva Legislativa. Yeay.